Selamat siang, nama saya Sri Dewi, saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan program studi bimbingan dan konseling tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 pukul 13.55. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Ibu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Ya, Bu. semoga dalam masa pandemi seperti ini kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, yang pastinya. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan atau memaparkan materi-materi yang bisa dibilang luar biasa ya, membuat kalian mungkin terinspirasi, bisa terus menambah wawasan kalian dan terbuka wawasan kalian. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang memimpin doa? Ya, saya Bu. Ya, silakan. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Amin. Oke. Ya, sudah munculkah di layar kalian Nearpod? Sudah? Boleh respon? Oke, Sudah, sudah. Bu. Baik. Sebelum kita memulai, kita akan melakukan ice breaking. Nah, ice breaking ini tentang tebak jurusan ya. Oke, silakan kalian buka earpod-nya ya. Sudah? Sudah Bu. Oke. Materi hari ini kita akan membahas tentang strategi masuk PTN melalui jalur UTBK atau SBMPTN. Mungkin kalian sudah ada bayangan atau misalnya sudah pernah mencari, membaca atau mendapat info-info dari IG, TikTok atau misalnya kakak kelas kalian. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum adalah peserta didik dapat menganalisis strategi masuk perguruan tinggi negeri PTN ya melalui jalur UTBK dan SBMPTN. Nah, sebelumnya kita pernah bahas jalur masuk PTN melalui jalur apa? Rapot ya. Nah, kemudian tujuan khususnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jalur masuk UTBK SBMPTN yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik dapat merencanakan strategi masuk PTN melalui jalur UTBK dan SBM. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kontrak belajar hari ini sama seperti kontrak belajar materi-materi sebelumnya. Yang pertama adalah periksa kembali jaringan internet. Nah, karena ini hambatan utama bagi kita ya untuk dalam pembelajaran PJJ ini. Nah, kemudian yang kedua diharapkan peserta didik on kamera semua ya. Apabila berhalangan untuk on kamera segera confirm ke Ibu seperti itu.
Nah, yang ketiga, semua peserta didik terlibat aktif dalam seluruh kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Oke, sip. Bu. Baik. Oke, sebelum kita memulai ke inti, ya, Ibu ingin tahu nih seberapa kalian mengetahui tentang jalur UTBK dan SBMPTN. Silakan kalian buka nearpotnya, lihat di situ ada Mentimeter, jadi kalian vote langsung klik submit. Atau misalnya ada yang kesulitan, mungkin akan Ibu bantu dengan kode. Iya, Bu, saya kesulitan. Kesulitan, siapa lagi yang kesulitan? Oke. Ya, kodenya adalah data adalah 4,1. Berarti Ibu menganggap ini sudah kalian sudah mendapatkan input dasar ya untuk pengetahuan-pengetahuan tentang jalur masuk SBMPTN. Wah, mantap. Oke. Nah, di sini ada video ya, video di mana bisa dibilang ini ada termasuk video pembelajaran hari ini ya. Kalian simak sama-sama, kita simak sama-sama untuk nonton video ini. Ya, nontonnya di Zoom aja ya supaya jaringan agak stabil. Hayo, buat kamu yang lagi lihat Suara video oke? ini, pasti kamu kepo banget nih tentang UTBK 2020. Oke banget. Bu. UTBK itu gimana sih? Dan kalian ruang diskusi. Nah, ini Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Naura, ya. Yang kedua Aska, ketiga Rinova, keempat Fuad itu di kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 itu ada Rizwan, Karina, dan Ihsan, ya. Oke, masing-masing silakan masuk ke room ya, ke room diskusi, room 1 untuk kelompok 1, room 2 untuk kelompok 2. Sebelum kalian bergabung, Ibu ingin menjelaskan perihal bahan diskusi. Tadi kan kalian sudah melihat pemaparan video ya, video yang tadi Ibu sudah tayangkan. Nah, di sini kalian berdiskusi 3 hal. Yang pertama adalah hal apa saja, kemudian rancangan apa aja yang perlu dipersiapkan dalam UTBK. Ya, diulangi, hal apa saja atau rancangan yang perlu dipersiapkan dalam UTBK SBMPTN. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah hambatan yang terjadi pada saat proses menuju UTBK atau pada saat hari H UTBK. Ya, itu bahan diskusi kedua. Yang ketiga adalah solusinya bagaimana dari hambatan yang tadi
yang Ibu paparkan. Oke, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tiga ya, Bu? Ya, ada 3. Yang pertama adalah hal apa saja atau rancangan yang perlu dipersiapkan dalam UTBK SBMPTN. Yang kedua adalah hambatan yang terjadi dalam proses UTBK SBMPTN. Yang ketiga adalah solusi bagaimana mengatasinya. Paham ya sampai di sini? Ya, Paham, Bu. silakan kalian Oh, iya, gabung Bu. di room masing-masing. Ya, tadi kan sudah berdiskusi ya, sudah berdiskusi mengenai pembahasan video yang sudah Ibu paparkan. Nah, Ibu ingin dengar nih pemaparan hasil diskusi kalian. Silakan perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu ingin memulai dari kelompok 1. Silakan. Ya, kelompok 1. Iya, Bu. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini saya sebagai juru bicara kelompok 1, saya bernama Naura Syifalika Putri Syamba dari kelas 12 IPS 2. Yang pertama, hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk jalur UTBK SBM tentunya di PTN. Yang pertama, pikirkan matang-matang jurusan apa yang nantinya akan kita ambil. Kedua, sering-sering mengikuti latihan soal UTBK dan SBMPTN, serta ikuti simulasi online yang sering diadakan oleh akun-akun di sosial media. Ketiga, gali terus minat dan bakat kita agar nantinya saat pemilihan jurusan nanti tidak bingung mau pilih yang mana ya kira-kira. Lalu yang nomor 2, hambatan apa saja yang nantinya akan terjadi. Yang pertama, munculnya rasa malas yang terkadang tuh membuat kita jadi bosan karena terlalu sering untuk latihan soal dan simulasi online. Yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung, seperti di lingkungan yang teman-teman yang sangat sekali malas dan tidak mau berjuang untuk PTN di tes UTBK dan SBM nanti. Yang ketiga, kurangnya pemahaman untuk menempatkan diri di universitas mana ya nanti kita. Lalu yang ketiga, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama, kurangi rasa malas dan coba pelajari cara belajar kita sendiri kan, karena cara belajar orang itu berbeda-beda ya Bu Dewi dan teman-teman sekalian. Lalu yang kelima, selain harus menjaga konsisten dalam belajar, kita harus konsisten dalam menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat dan fit sampai nanti tes UTBK dan SBM nanti. Lalu yang terakhir, belajar lebih ekstrak lagi dari yang sebelumnya agar mencapai persiapan yang matang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin perkenalkan diri, nama saya Rizal Muhammad Aziz sebagai perwakilan dari kelompok 2. Oke, berdasarkan hasil diskusi bersama saya antara saya dan teman-teman, saya akan menjabarkan hal-hal yang akan dirancang untuk menghadapi UTBK. Yang pertama ada kesiapan diri. Kesiapan diri itu secara akademik, fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, pengaturan waktu belajar 2 atau 3 jam per hari atau 1 jam per hari. Istilahnya nggak apa-apa dikit, yang penting sering. Dan yang ketiga, menentukan tujuan dan kendali gaya belajar yang paling efektif karena setiap orang punya cara belajarnya sendiri. Yang kedua, hambatan apa aja sih yang bakal kita hadapin dalam rangka persiapan UTBK? Nah, hambatannya itu kayak kita, yang pertama, kita kurangnya motivasi sama dorongan dari diri sendiri, baik dari orang sekitar maupun keluarga, itu bisa jadi hambatan kita. Yang kedua, kita tuh kayak kurang punya minat gitu buat berubah, kurang punya minat sama semangat belajar tuh naik turun, itu juga bisa jadi hambatan kita. Dan yang ketiga, kita masih bingung nih milih jurusan, benar-benar nggak bisa ngenalin diri kita tuh bakal akan kemana, dan minatnya tuh kayak bakal lebih ke arah kemana.
Dan yang terakhir yaitu solusi. Solusinya itu kita bisa bikin sebuah target, yakni bisa goals-goals kecil maupun besar untuk dapetin self reward ke diri kita juga. Yang kedua, jauhin hal-hal yang dapat menjadi distraksi atau gangguan. Misalnya media sosial kita bisa kita kurang-kurangi dalam cara pemakaiannya. Atau dengan main game boleh tapi dikurang-kurangi juga. Dan yang terakhir, berani mencoba, berani berubah. Karena hidup cuma sekali. Kalau kita nggak berani nyoba, ya udah kita bakal gitu-gitu aja stucknya. Dan nggak akan ada level yang lebih berkembang dari posisi kita sekarang. Terima kasih. Oke, ya luar biasa kelompok 2. Mari kita beri aplaus kelompok 2. Super sekali kalian semua. Ya, intinya adalah hal-hal yang harus apa tadi? Yang harus dilakukan pelan-pelan dikerjakan. Benar nggak? Benar ya. Oke, kurangin namanya apa? Sosial media. Sosmed. Wah, ini yang suka TikTok kan? Wow. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, di sini tadi sebenarnya sudah ada pemaparan yang tadi ya. Jadi Ibu pengen review aja nih. Tadi itu ada berapa kelompok ujian? Ada 3. Apa aja? 3 apa? 3, Bu. Ada Saintek, campuran. campuran. Oke. Kemudian pelaksanaannya itu adalah pagi dan siang. Siang, Bu. Ya, oke. Kemudian materi tesnya apa aja ya? Ada tes TPS, kemudian tes TKA. Ya. Nah, apa itu tes TPS dan TPA? Nah, ini bisa kalian lihat di layar kalian. TPS itu adalah kemampuan kognitif ya, mengukur penalaran umum kalian, kemudian kemampuan kuantitatif ya, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan baca dan menulis. Oh iya, nanti pada saat kalian SBMPTN, UTBK ya, pada saat UTBK itu ada namanya esai ya. Jadi kalian membuat esai. Jadi esainya itu bukan nulis esai, jawaban dan pertanyaan ya. Misalnya menjawab pertanyaan maksudnya. Nah, ini maksudnya membuat esai itu menceritakan mungkin diri kalian, kemudian menceritakan bagaimana nanti kalian akan kuliah seperti apa. Kayak gitu. Ini membuat esai. Nah, kemudian ini ada TKA. TKA itu mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keilmuan. Nah, ini yang tadi yang sudah dipaparkan ya di dalam video itu ada HOTS ya. HOTS bukan pedet, tapi HOTS High Order Thinking Skill. Jadi soal-soal yang bisa dibilang soal-soal menganalisa. Nah, ini termasuk soal-soal TKA. Nah, ini ada kelompok ujiannya ya. Nah, kemudian setelah materi ini ya, setelah materi tentang jalur masuk PTN melalui jalur UTBK SBMPTN, Ibu akan pertemuan selanjutnya akan memberikan materi perihal ya rencana kalian atau bagaimana strategi masuk jalur kedinasan. Ini adalah materi selanjutnya yang akan datang pekan depan. Seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan. Saya mau nanya. Ya, silakan. Tapi bedanya UTBK sama SBM itu apa sih, Bu? Nah, good idea. Ya, good question. Ya, UTBK itu adalah tesnya. Ya, UTBK adalah tesnya. Nah, SBMPTN itu adalah pada saat proses daftar. Ya, nama pendaftarannya. Nah, jadi sebelum kalian mendaftar, kalian tes UTBK dulu nih. Seperti itu, kalau udah mendapatkan skor, baru kalian daftar.
Seperti itu. Tapi tahun kemarin itu berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 ya. Nah, tahun 2021 kakak kelas kalian kemarin itu sudah mendaftar ya, sudah mendaftar akun LTMPT UTBK, kemudian dia ikutan tes. Nah, pada saat daftar UTBK dia sudah memilih jurusan juga. Seperti itu. Nah, kebanyakan ujian mandiri ini memakai skor UTBK. Jadi, alangkah baiknya di dalam UTBK nanti ya tesnya itu kalian sungguh-sungguh. Karena bisa dipakai di jalur ujian mandiri. Seperti itu. Ya, seperti itu Naura. Terima kasih Bu Dewi. Paham. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, mau nanya Bu. Ya, siapa dulu? Isan dulu deh. Izan. Bu, saya mau nanya, kalau TPS kan ada esai, nah itu esainya seperti apa ya Bu? Nah, kalau esai itu seperti apa yang tadi Ibu sudah paparkan? Terima kasih jawabannya Isan. Pertanyaannya maksudnya. Ya, esai ini bukan kalian menjawab pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan yang sudah dipaparkan kayak betul salahnya, bukan. Nah, di dalam hal ini esainya ini tidak ada namanya benar salah. Nah, gimana cara ngelihatnya? Nah, esai ini bisa dibilang bagaimana kamu merancang studi kamu. Misalnya ditanya, tolong paparkan atau ceritakan rencana studi kamu kelak. Misalnya seperti itu. Nah, kamu tulis rencana saya untuk semester 1 saya akan melakukan hal ini. Semester 2 ini. Karena saya ingin setiap semester mempunyai target-target tertentu. Seperti itu, kurang lebih esainya seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Terima kasih kembali, San. Oke, selanjutnya Rizwan. Oh iya, penilaian UTBK itu kan ada sistemnya tuh Bu. Nah, sistemnya gimana deh Bu? Katanya bisa berubah-ubah tiap tahun. Yap, betul sekali. Terima kasih Rizwan atas pertanyaannya. Ya, di dalam soal tes UTBK soal-soalnya itu setiap tahun memang berubah. Ada misalnya yang kalau tidak diisi 0, kalau benar 4, kalau salah -1. Ada skor pengurangan dan penambahan. Nah, ini pada saat tahun kemarin itu tidak ada. Nah, jadi itu memang berubah-berubah seperti itu. Jadi semoga saja kita mengikuti tahun ini. Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Lebih mendingan ada skor tambah atau kurang atau 0 flat? Tambah kurang Bu. Tambah kurang soalnya kalau Nah, itu benar ada plus minus ya sebenarnya ya. Ada plus minus ya sebenarnya. Itu ada plus minus dan itu akan mempengaruhi skor kalian tinggi atau rendah seperti itu. Seperti itu Rizwan. Masih baik ya Bu? Baik, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu ingin tahu nih. Tadi kan kalian sudah berdiskusi. Nah, kemudian sudah mendapatkan pemaparan. Nah, Ibu ingin tahu bagaimana kalian memahami jalur masuk jalur masuk UTBK SBMPTN ini. Ya, silakan kalian isi di kolom identifikasi. Ya. Ya, ada yang kesulitan? ini maksudnya identifikasi itu kita nulis jalur-jalurnya Bu. Yap, betul sekali. Yang tadi pemaparan yang tadi apa saja? Ya. Ya, Rinova sudah masuk UTBK. Yang lain? Bu, saya udah jawab Bu, tapi itu Bu. Coba diulang lagi. Mungkin
ini ya, nearpotnya seperti itu. Oke. Nora, adanya TPS ya, soal tipenya ya, maksudnya ya. Iya, Bu. Oke. Kok saya loading, Bu? Tadi ada submit malah loading. Iya. Jaringan. Jaringan biasanya. Oke, baik. Karina, UTBK. Oke, baik. Ibu ingin kalian memaparkan, Ibu tunjuk deh yang tadi belum berbicara, ya. Ya, Ihsan, dengan Zoom ini saya lebih banyak mengetahui hal-hal tentang jalur masuk melalui UTBK. Oke, baik. Nah, mungkin Karina, UTBK maksudnya apa yang kalian sudah dapatkan? Yang kamu sudah dapatkan dalam materi ini? Ya, Karin? Dari materi ini, sebenarnya jujur saya awalnya nggak tahu bedanya UTBK sama SBMPTN. Tapi tadi sudah ditanyakan oleh Naura, jadi saya akhirnya mengerti. Maksudnya saya sebelumnya belum pernah mencari-cari UTBK, perbedaan UTBK dan SBMPTN itu apa. Jadi awalnya saya memang belum terlalu paham dengan jalur SBMPTN ini karena saya lebih memfokuskan untuk mendaftar di jalur SNMPTN ya, Bu. Oke, berarti sekarang udah terbuka ya. Oke. Ya, selanjutnya ini ada video dari kakak kelas kamu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ara Saifullah. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya, studi saya di Prancis, tepatnya di Université Clermont-Auvergne, di kota Clermont-Ferrand, di program studi uji itu sejarah seni dan arkeolog. Saat ini saya sudah kurang lebih 2 tahun tinggal di sini. Kemudian setelah saya lulus SMA, sebenarnya saya tidak langsung melanjutkan pendidikan saya di Prancis, tetapi saya tertarik dengan belajar bahasa. Saya belajar bahasa Arab terlebih dahulu di sebuah institut pesantren selama kurang lebih 1 tahun. Lalu saya tertarik dengan bahasa Prancis, sastra Prancis, perguruan tinggi dan pendidikan yang tidak diragukan lagi, bagus. Prancis di kampus France. Oke, tadi kakak kelas kamu mungkin kalian sudah mengetahui ya siapa aja itu tadi. Ada Kak Ara yang kuliah di Prancis, kemudian ada namanya Kak Vinka, dia di Unpad, yang ketiga ada Kak Adrian di UI ya, di UI jurusan fisika, kemudian yang keempat itu ada Kak Vinka itu di UNJ, adalah bahasa Indonesia. Nah, ini baru segelintir nih Ibu tampilkan, masih banyak lagi testimoni-testimoni dari kakak kelas kalian. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin kalian mengisi lembar evaluasi proses ini ya, yang ada di nearpod kalian. Oke. Nah, nama kelas, kemudian ini ada 5 item ya, silakan isi. Oke, kemudian oke ya, udah semua ya. Oke, lanjut. Ini ada evaluasi hasil sama di GF ya, linknya yang tadi sudah Ibu share. Nah, ini sama ada 5 item. Jadi silakan kalian isi. Oke, baik. Oke. Ya, di penghujung layanan kita, materi kita, ya, Ibu ingin tahu nih dari kalian, ya, perwakilan, mungkin 1 atau 2 orang, materi hari ini itu seperti apa ya, kesimpulan, atau misalnya yang kalian sudah dapatkan informasi-informasi apa, insight apa yang kalian dapatkan.
SBMPTN dan UTBK itu berbeda. Yang kalau UTBK itu eh, kita mengerjakan soalnya, kalau SBMPTN itu memilih jurusannya. Nah, setelah itu. Oke, terima kasih Rinova. Ya, atas kesimpulan Rinova atau atas pemaparan Rinova yang sudah tadi dipaparkan, Ibu berterima kasih untuk hari ini ya. Kemudian semoga materi-materi ini dapat membuat kalian motivasi terus berusaha ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Yuk silakan. Tadi Aska, mungkin Rizwan ya. Oke, pimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai selesai. Oke, terima kasih Rizwan. Ya, oke. Terima kasih juga sudah mengikuti materi hari ini, layanan hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya.